sudah bisa digunakan untuk generasi atlet. Dan satu titik kami pasang di daerah Tandean yang memang seluruhnya 12 pelanggaran itu bisa kita detek. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk menyampaikan sedikit selayang pandang terkait dengan pembangunan ETLE di Polda Sulawesi Utara. ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera, alat yang dapat mendeteksi berbagai pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis dengan kamera Automatic Number Plate Recognition. Pembangunan ETLE di Polda Sulut diawali penyampaian Kapolri dalam Fit and Proper Test di Komisi 3 DPR RI tentang penegakan hukum lalu lintas dengan perangkat elektronik dan tidak ada lagi razia di jalan. Tentang rencana percepatan pembangunan ETLE nasional dan launching tahap 1 pada tanggal 17 Maret 2021. Serta mobilitas masyarakat yang sangat tinggi dalam perkembangan informasi revolusi industri 4.0 membutuhkan pelayanan Polri terhadap masyarakat lebih cepat dan transparan serta efektif efisien. Berdasarkan Kota Manado yang sudah ada untuk memonitor arus lalu lintas Kota Manado, dilanjutkan dengan melakukan penjajakan terhadap 5 pilar keselamatan jalan. Kemudian, semua stakeholder yang ada terus melakukan pertemuan sederhana. Para pejabat utama Polda Sulawesi Utara, kemudian hadir di sini perwakilan Kapolres, yaitu dari zona merah, sekarang sudah menjadi zona orange, jadi ada 7 zona orange dan 8 zona kuning. Ini tentunya ke depan, apalagi dalam salah satunya adalah Likupang. Ini tentunya suatu kebanggaan bagi warga Sulawesi Utara di daerah yang nyaman, kondusif dan juga khususnya dalam hal menghadapi pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, memang adanya suatu tatanan di mana tidak ada lagi batas nyata dalam tata kehidupan masyarakat. Kondisi yang akan secara online dapat diakses melalui aplikasi. Kemudian yang kedua adalah program sinyal, yaitu Samsat Online Nasional, di mana perpanjangan dan pengesahan STNK dapat dilakukan di mana saja, dengan tetap memperhatikan alur penerimaan pajak bagi pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga adalah program Silita, yaitu Polisi Lalu Lintas Peduli Pariwisata, yang akan menunjang pembangunan pariwisata di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Para hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini kembali saya mengajak kita semua untuk bersinergi, bahu-membahu dan saling bekerja sama, serta senantiasa menunjang ataupun menjunjung tinggi semangat integritas, soliditas, loyalitas, dan rasa tanggung jawab, sehingga ke depan kita dapat melaksanakan segala tugas yang dipercayakan kepada kita. Ya, dan selanjutnya penandatangan kerjasama oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara. Iya, dan penandatangan selanjutnya oleh Kapolresta Manado.
Dan selanjutnya iya, dan tentunya ini adalah merupakan puncak acara dari launching atlet nasional presisi Polda Sulawesi Utara. Bersama pada siang hari ini dipersangka dengan hormat. Tadi sama-sama kita mengikuti. Kita melaksanakan launching atlet di Polda Sulawesi Utara. Kemudian kita pun tadi mengikuti sama-sama launching atlet nasional yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri. Jadi ada 12 Polda tadi yang di launching, jadi 6 di Jawa, kemudian 4 di Sumatera, 4 Polda di Sumatera, dan untuk di Sulawesi adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Ya, kami tentunya mensyukuri bahwa dari 12 Polda yang di launching tahap pertama oleh Kapolri, Sulawesi Utara ini termasuk salah satu yang melaksanakan launching tersebut. Kemudian untuk di Sulawesi Utara, untuk ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, ini biasa dikatakan tilang elektronik. Ini sebenarnya merupakan salah satu daripada 16 program presisi Kapolri, ya, transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, kemudian transparansi keberkeadilan. Jadi di situ ada penegakan hukum berkeadilan. Nah, disinilah dari fungsi lalu lintas tentunya mengambil salah satu momen, yaitu dengan mengadakan program ETLE. Nah, program ETLE ini sangat penting, apalagi di masa pandemi COVID, ya, di mana untuk penindakan terhadap pelanggar keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas, Kamsel Tipcar Lantas yang selama ini dilaksanakan secara manual, di mana itu langsung tatap muka antara pelanggar dengan anggota polisi. Nah, ini dengan program ETLE, jadi kita mengikuti perkembangan ini ya, teknologi dan informasi. Tentunya ini yang memang saat ini masalah modernisasi di masyarakat ini harus tentunya diikuti oleh kepolisian. Jadi ETLE ini ya memang sangat efektif, ya, sangat efektif khususnya di masa pandemi COVID. Efektif, kemudian mengurangi tatap muka, ya, dalam rangka menghindari penyebaran COVID. Juga di sini mengurangi penyimpangan, ya, mengurangi penyimpangan yang mungkin selama ini ada oknum-oknum kepolisian yang memanfaatkan dengan program tilang secara manual ini. Nah, ini ke depan saat ini memang baru di kota Manado, di mana ada 11 titik yang kami pasang di beberapa jalan, Samratulangi dan lain-lain yang ini sudah kita pasang. Dan ke depan ini akan kita kembangkan di beberapa kota ataupun di kabupaten di Sulawesi Utara ini. Jadi ini merupakan saya rasa momen yang baik, dan juga ya ini dalam rangka juga untuk lebih meningkatkan ataupun memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Jadi tidak berbelit-belit, kemudian apalagi misalnya kadang-kadang kalau kita secara manual kita melaksanakan penilangan, itu terkadang menimbulkan suatu ataupun ada konflik gitu kan. Ya. Tetapi di sini kami dari kepolisian tentunya terus kerjasama dengan Pemprov, juga di kejaksaan dan pengadilan. Jadi prosesnya akan tetap sama gitu, nanti sampai ke pengadilan.
Ini juga kami dibantu oleh Pemprov ya, pelaksanaan pengadaan ini, peralatan ini Pemprov, kemudian sama juga dari Wali Kota Manado. Oke. Terima kasih, salut pada jajaran Polda Sulawesi Utara, secara khusus kepada Dir Lantas yang melaksanakan program ini. Secara kausalitas, secara resiprositas, secara berbanding lurus, yang paling merasakan dampak ini tentu saja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah. Karena ini secara langsung mengidentifikasi mana wajib-wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Ini sangat membantu kami. Maka dari itu arahan Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib hukumnya mensupport, membantu Polda Sulawesi Utara untuk menerapkan ini dan mengimplementasikan di 15 kabupaten kota LT ini. Supaya betul-betul wajib pajak ini optimal. Ya, kita akan mendukung Pak, karena ini bisanya mempercepat proses tilang ya Pak ya. Iya, seperti itu. Oke. Itu saja Ibu. Ya. Pertama tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, karena launching atlet tahap 1 sudah kita laksanakan. Tentu ini ibaratnya kita ini over prestasi, ya, dimana sebelum 100 hari kita sudah bisa ikut di launching tahap pertama. Ingat, atlet di Sulawesi Utara ini dari nol, memang tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat di Jawa, itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Nah, kita sebelum 100 hari kita sudah laksanakan. Kemudian untuk teknisnya, setelah pelaksanaan launching ini, kita tetap terus akan laksanakan sosialisasi. Saya tidak menginginkan penerapan atlet di Sulawesi Utara ini nanti terjadi resistensi. Untuk itu kami tetap akan lakukan sosialisasi secara masif, dan paling cepat kami akan laksanakan mulai tanggal 1 April. Tapi itu pun kita melihat situasi dan kondisinya, apalagi di saat seperti pandemi saat ini. Tentunya kesiapan untuk pelaksanaan di 1 April kita tetap akan laksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dari unsur criminal justice system, dari kejaksaan maupun dari pengadilan, serta dari PT Pos yang nanti akan mengantar surat cinta kepada masing-masing pelanggan. Oke. Masih ada?